Halo semua, balik lagi ketemu saya. Di sini saya akan mau cerita sedikit tentang trading saya hari ini. Dimana hari ini adalah tanggal 9 di hari Senin, tanggal 9 Mei 2022. Oke, saya open posisi. Kita lihat di MetaTrader 5. Di sini pada saat saya open posisi, di sini juga ada riwayat-riwayat yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi yang mau saya fokusin adalah riwayat yang saya lakukan trading hari ini. Persis di pagi hari saya pending order untuk sell. Lalu pada saat pertengahan jalan saya sempat TP1 di sini nih yang warna biru. Ini keluar dari posisinya setengah 0,05 sorry, terus keluar lagi 0,05. Jadi total trade saya adalah hari ini adalah 0,1 ya, dengan dapat 120 pips. Di sini 120 lebih ya, karena kan ada spreadnya. Nah di sini keuntungannya 120 dolar. Saya mau jelasin kenapa sih saya bisa open posisi di situ persis banget pada saat dia ada candle besar di sini. Saya mulai masuk ke market dan saya yakin di situ sell. Lalu sempat di pertengahan jalan saya di TP1 nih. Nah, habis TP1 dapat, terus di TP yang kedua terakhir untuk menutup semua posisinya. Baru ternyata masih sempat turun memang, dan ini pun market masih berjalan ya, masih bergerak-bergerak. Ternyata sempat balik lagi ke atas, terus mulai turun lagi. Oke, saya jelasin selanjutnya di trading view. Okay. A few inches later. Ya teman-teman semua, kita sudah masuk di trading view ya, karena lebih jelas, lebih enak sih. Semua gambar bisa dilakukan di sini. Oke, saya jelasin lagi. Tadi ini adalah planning saya pagi ya. Saya bangun kebetulan jam 5 habis sholat subuh. Yeah, boy. Terus sebelum berangkat kerja hari ini, saya buat analisis. Dan analisis saya itu memilih untuk melakukan pending order di sini ya. Oke, pending order di sini, dan ternyata nyampe di bawah dengan total lot yang saya masuk sell 0,1 ya. Ternyata tutup di sini persis. Oke, kalau misalnya kita lihat di M30-nya lumayan panjang ya. Di sini kita bisa dapat pips seberapa nih, kita lihat. Di sini ternyata 170 pips total ya. Baca. Saya jelasin kenapa saya bisa ambil posisi itu ya. Oke, pertama saya baru open market itu kisaran setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi berarti di candle yang ini ya. Nih candle ini persis yang sudah ada. Oke, saya hapus dulu gambarnya semua. Jadi kita berandai-andai seolah-olah saya masih baru buka candle pertama kali di saat itu, saat pagi ini ya. Sombong amat. Oke, pada saat saya buka market pagi tadi, candlenya tuh jadi seperti ini, dimana saya bukanya itu jam 5.30 pagi ya, di tanggal 9 Mei. Terus saya lihat di H4-nya situasi di sini, dimana memang kecenderungan memang masih bearish ya, gitu, ditandai dengan high dan low-nya semakin turun. Kalau kita gambarin sketsanya juga jadi seperti ini ya, seperti biasa. Nah, kemungkinan sih ini sudah jadi swingnya, jadi turun lagi. Nah, itu prediksi pertamanya saya. Nah, terus saya buat garis trend yang besarnya dulu. Sehingga itu yang akan menjadi konfirmasi apakah dia tembus garis trend lainnya atau tidak. Yang atasnya juga saya buat garis sih. Gini ya. Oke, saya sudah buat garis, terus saya masuk ke M30-nya. Nah, di M30 ternyata saya melihat ada sebuah pattern nih. Ternyata banyak banget pattern di time frame yang 30 ini nih. Pada saat saya garis begini, oke. Nah, di sini memang sebelumnya sudah bearish besar ya, panjang sekali. Bearishnya itu sampai 300 pips, wow. Ya, terus saya buat sketsa seperti biasa, gabungin high dan low-nya. Di sini high-nya tadi, low-nya
terus begini lagi, begini, dan kemungkinan kalau ini adalah benar pattern ascending broadening wedge, maka harusnya kecenderungannya pada saat dia tembus dari trennya harusnya dia terjun ke bawah dengan target minimum itu adalah di sini nih, garis bawahnya dia ya, dari ascending broadening wedge. Nah, kalau saya lihat potensi keuntungannya kalau misalnya dia beneran tembus waktu itu 100 pips lebih, nah itu udah mantep banget kalau buat saya ya, udah oke lah, itu tipe tradingan saya memang seperti itu. Nah, abis itu saya langsung aja nih pending order di sini. Ya, ini sketsanya dihapus dulu. Terus pending order di sini kita sell seperti itu. Ya. Oke, dengan target stop lossnya itu di daerah resisten yang ini ya. Ini ada resisten nih yang menjadi swingnya dia pada saat dia mau membentuk bullish di sini. Tapi kalau ini kan agak ketinggian, karena kalau di sini kira-kira tuh udah hampir 100 pips. Nah, terus saya turunin deh ke bawah sedikit. Jadi ini adalah stop loss saya planningnya ya, waktu pagi itu ya. Saya belum tahu nih harganya kemana waktu tadi pagi. Nah, terus saya pending order di sini di kisaran angka 1880. Nah, target profit pertama tuh di sini. Terus saya lihat lagi, ada nggak sih titik-titik support di bawah yang cukup besar yang bisa menjadi potensi gitu. Takutnya dia melakukan pembalikan arah gitu kan. Oke, di sini juga jadi support yang besar banget. Nah, di sini juga ada berkali-kali nih retest nih swingnya. Ini pasti juga jadi support juga. Ya. Oke. Dengan target saya waktu itu pakai Fibonacci. Target profitnya ya, saya pakai Fibonacci di sini, tarik garis dari sini ke sini. Ya. Dengan target saya itu di 1272. Kenapa nggak 1618? Karena jauh banget. Bisa 1618 nyampe 300 pips, tapi saya maksimalin di 1272 dan ternyata memang nyampe ya targetnya ya di situ ya. Nah, kira-kira planning saya pagi tadi tuh seperti itu. Tapi saya lupa ya untuk rekam ya. Karena lagi asik banget, pas lagi sepi baru bangun, enak banget untuk trading tuh pas lagi hening gitu. Lagi mau berangkat kerja ya. Oke, itu targetnya. Pagi-pagi saya udah buat planning seperti itu, lalu saya tinggalin deh. Ternyata di jam 6 ya sebelum berangkat, dia kena pending ordernya masuk. Nah, sempat agak grogi tadi, sempat agak naik dikit, tapi ternyata bener terus turun. Nah, sempat ragu saya apakah dia akan tembus dari trend lainnya di sini. Sempat agak ragu juga, tapi udah langsung saya trailing stop nih, takutnya dia berhenti di situ ya. Nah, ternyata terus. Nah, kalau terus ya udah berarti nyampe ke target ini nih, minimal nih. Target pertamanya dia TP1 ya. Sempat naik lagi. Aduh, tadi saya udah mau close aja semua posisi ya. Tapi tetap kita harus stick to the plan. Harus ngikutin plan kita seperti apa. Jadi nggak usah takut dulu kalau misalnya kita ada alasan untuk buat planning seperti itu. Kenapa harus nyampe sini, kenapa take profitnya di angka ini, kenapa stop lossnya di angka ini. Nah, mudah-mudahan itu pasti sesuai hasilnya dengan planning kita. Nah, ternyata bener nyampe di sini. Nggak langsung saya tutup posisi karena berharap dia bisa turun lagi ya. Jadi saya dari 0,1 yang udah saya open, di sini saya cuman ngambil 0,05-nya, setengahnya saya tutup dulu. Oke, setengahnya saya tutup lagi. Nah, tapi masih tetap jalan ya sebenarnya ya. Nah, ada 0,5-nya lagi. Nah, terus tadi 0,5-nya, kita hapus lagi. Saya tarik garis di 1272 targetnya. Kalau udah 1272 saya udah pasti saya close tadi ya, pikirannya seperti itu. Jadi udah nggak peduli deh kalau misalnya dia minus. Nah, saat dia berjalan saya pun mulai tuh pelan-pelan tuh kecilin dia punya
trailing stopnya. Jadi saya ngikutin pada saat dia udah turun, saya turunin lagi, tapi turunannya nggak deket-deket banget. Misalnya dia udah di situ, maka saya bikin stop lossnya tuh di take profit minimumnya di sini. Jadi kalau misalnya ternyata dia nggak keburu ke bawah dan balik arah, kan saya tinggal, nggak saya pantengin terus itu market, karena kan kerja juga ya. Nah, jadi kalau misalnya dia balik arah, nggak rugi-rugi banget atau nggak balik modal, malah tetap ada untungnya. Nah, ternyata pada saat itu marketnya ternyata mendukung saya sampai deh di sini. Udah langsung close di sini, auto profit ya. Jadinya ya lumayan, sehari bisa dapat $120 ya. Udah seneng lah. Nah, terus kita dapat di sini jadinya ya hampir 200 pip lah ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu alasan saya kenapa saya bisa ngambil take profit. Oh sorry, saya nggak jadi ngambil di situ karena di pertengahan jalan kan ada support ini nih, support yang berat banget nih, support yang kuat banget karena nyampe 4 candle dia tuh retest 1, 2, 3, 4, 5 bahkan ya. Nah, maka stop profit saya langsung dibikin di sini aja, takutnya dia sekali kena nggak nyampe di 1272 nya dia kembali ke atas. Ya udah, namanya hati-hati ya, karena kan sering banget tuh pada saat kita latihan tuh kita dipermainkan sama market, nggak nyampe take profit tiba-tiba udah balik lagi ke atas. Jadi karena itu saya dapatnya pipsnya itu sampai di sini 182 pips. Oke, kira-kira kayak gitu untuk episode kali ini. Mungkin next kedepannya saya akan buat series tentang daily vlog saya ya. Bukan daily vlog, daily vlog trader, daily trader vlog. Oke, jadi ngebahas tentang bagaimana sih cara saya trading setiap harinya. Karena saya trading tuh kebiasaan itu mulai trading dari jam 6 pagi saya buat sketsanya. Kira-kira ada nggak potensi untuk bisa masuk di market? Nah, kalau ada saya buat pending order. Yaudah, saya tinggal, saya kerja seperti biasa. Setiap sejam atau 2 jam sekali buka market. Oh, ternyata sesuai rencana seperti ini ya, alhamdulillah profit gitu ya. Oke, terima kasih yang telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.